Semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di acara Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lain terkait dengan bisnis properti. Perkenalkan, saya Ariko, selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia, dan pada malam ini ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Ya, semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Aspirasi Properti di seluruh Indonesia ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat malam hari ini. Nah nih Pak Ari, kita ketika berbicara tentang daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, aktivitas ekonomi yang kuat, dan juga posisi strategis di Pulau Sumatera, nama Riau itu selalu hampir masuk dalam daftar teratas. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut juga menciptakan peluang di sektor properti? Apakah Riau masih menarik bagi investor? Dan di tengah perubahan ekonomi yang terus berlangsung, di mana sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh broker, developer, maupun masyarakat umum. Malam ini kita akan mengupas langsung bersama seorang praktisi yang telah lama berkecimpung di pasar properti Riau. Benar sekali Pak Hendra, karena seringkali kan kita dengar nih Pak, potensi Riau itu dari sektor migas, perkebunan, Ya, logistik gitu kan. Tapi bagaimana dampaknya terhadap pasar properti? Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini nih Pak. Dan ya. telah hadir bersama dengan kita di malam hari ini ada Bapak Antoni Hari. Beliau adalah business owner dan principal dari Hanton Land Pro di Pekanbaru, sekaligus juga sebagai Ketua DPD Arebi Riau. Selamat malam, Pak Antoni. Apa kabar? Selamat malam Pak Ari, selamat malam Pak Hendra. Senang Selamat bisa malam Pak ketemu ya. Antoni. Ya. Terima Benar, kasih Pak gitu. Antoni sudah hadir bersama kami malam hari ini. Iya Pak. Beliau sibuk sekali nih, Pak. Hari ini masih kebetulan dapat nih waktunya beliau dan Mhm. beliau bisa sharing-sharing bersama dengan kita ya. Iya. Iya, ya, Oke, luar biasa. Ya, betul. makasih Pak Terima Antoni. kasih sebelumnya, Pak Antoni. Oke, Nah, baik Pak Pak Antoni, Ari ya. sebelum kita masuk ke topik, Pak Antoni, boleh sharing nggak sih, Pak Antoni? Apa sih basis dari Pak Antoni sehingga bisa buka kantor agent properti dan saat ini menjabat selaku Ketua DPD Arebi di Riau nih, Pak Antoni? Iya Pak. Jadi saya sebenarnya kalau major saya itu teknik sipil sebenarnya. Oke. Teknik sipil, properti lah ya kira-kira. Harusnya sih desain developer. Tapi waktu saya tamat itu kan sedang krismon. Jadi saya lanjut pendidikan S2 itu marketing, bidang marketing. Nah, sehingga waktu tamat itu keterusan di bidang marketingnya. Jadi marketingnya ya marketing properti gitu Pak. Jadi Hmm. sampai sekarang itu saya tetap mendalami atau menjalani uh, penjualan-penjualan properti dan hal-hal yang berkaitan dengan properti Baik. gitu. Itu begitu dari Pak Antoni selesai dari pendidikan, langsung Pak Antoni sebagai business owner gitu. Bangun kantor agent Hanton Land Pro ini kah? Enggak. Sebelumnya saya juga masih kerja-kerja lepas lah ya. Misalnya saya pernah kerja dengan orang waktu itu di balai lelang, salah satu Oke. balai lelang. Sekarang udah nggak eksis lagi sih balai lelangnya. Waktu itu melelang barang-barang BBO BBKU itu loh bang yang dibekukan itu. Ya. Jadi itu berlangsung sekitar dua tahunan lah waktu itu ya. Dan kemudian saya menekuni bidang lain, sudah kemana-mana juga. Dan pada tahun 2011 itu saya mulai menjual properti. Tapi masih sebagai freelance atau broker tradisional gitu Pak. Dan itu berlangsung sampai tahun 2014 lah kira-kira. 2014. Nah, 2014 ketika saya mulai ingin upgrade penghasilan gitu, ternyata harus punya perusahaan dan harus punya brand. Jadi saya coba buat brand. Nah, muncullah itu Hanton, awalnya Hanton Property, kemudian saya tingkatkan jadi Hanton Land Pro. Jadi Oke. rencana suatu saat nanti mungkin saya juga uh, mungkin developer juga atau jadi land bank gitu loh Pak kira-kira. Amin ya. Wah, langsung kita Iya. doakan nih, Pak Antoni. Iya, amin Dan luar biasa kemudian Pak. 2015 saya buat brand.
Mm-mm. Saya coba daftar-daftar ke asosiasi karena kalau kita ingin bergabung dengan perusahaan besar atau menjual perusahaan besar, misalnya seperti Citraland, Podomoro, atau yang segede itulah kira-kira, yang mengharuskan kita punya perusahaan dan sudah bergabung dengan salah satu asosiasi. Kan cuma satu asosiasi waktu itu, Arebi. Jadi Oke. sempat saya ingin bergabung dengan Arebi DKI waktu itu 2017, tapi teman-teman di sini rupanya sudah merencanakan juga membuat Arebi di Kota Pekanbaru. Sehingga 2018 berdirilah Arebi di Kota Pekanbaru. Saya langsung menjadi salah satu penggagas lah di sini. Uh, Berdirinya Arebi di Provinsi Riau. Nah, sampai sekarang, Pak. Baik, baik. Ini perjalanannya Gitu. cukup panjang nih, Pak Hendra Panjang, ya. udah kemana-mana juga. Artinya begitu tamat kuliah bukan langsung jadi broker atau agen properti, tapi udah kemana-mana juga, Pak. Iya, iya. Sudah nyicipin apa yang namanya lelang ya, dan Lelang ya, akhirnya lelang ya. betul Lelang akhirnya swasta, Pak, baru waktu itu ya. lelang swasta. Oke, Lelang swasta. ya. Ini satu hal yang menarik ya. Artinya bisnis di broker properti ini ada cuannya ya. Karena kalau tidak ada cuan pasti nggak ditengok ya kurang lebihnya ya. Iya, benar, Pak. Dan ujungnya di properti ya, dan tetap di properti ya Pak Dan Antoni. ujung-ujungnya di properti. Jadi karena basic saya itu teknik sipil, jadi mengerti mengenai bangunan. Jadi bercerita itu lebih enak gitu kepada calon konsumen. Jadi konsumen Iya, mau ngomong, mau nanya apa aja mengenai bangunan yang kita jual, saya bisa sampaikan dengan baik gitu. Ya, Itu ya. salah baik. satu keuntungannya, Pak. Mhm. Dasarnya ada, memang passionnya juga ada di situ juga ya. Iya, Karena itulah Pak Antoni mulai membangun ya bisnis broker properti ini. Oke. iya. Dan ini usianya cukup panjang ya, udah dari 2014-an sampai kemari ya Pak Anton ya. Ya, 2011 2014 ya, ya. 2011. Kalau yang sebagai yang resmi perusahaan, Pak, itu 2017, Pak. 2017. 2017 sampai hari ini itu kita artinya sudah punya perusahaan sendiri. Nah, sebelumnya Baik. itu baru brandnya aja yang ada. Oke. Baru brand, belum ada perusahaan sih. Karena kan dulu kan kita ya namanya Provinsi Riau kan, yang ada waktu itu kan baru ke seperti franchise lah, Rewide, Century, Era, pernah masuk ke sini. Cuma saya Oke. nggak kepikiran dulu bergabung dengan mereka, entah mengapa. Kan kelihatannya, Berjodoh mungkin Pak Anton ya. iya, beda ini sih waktu itu. Baik, Dan baik. tadi ada hal yang menarik ya Pak Ari ya. Pak Betul. Antoni memutuskan dari yang pertamanya dari 2011 itu tradisional, lalu di 2013 atau 14 tadi memiliki brand ya Pak Antoni ya. Iya, Lalu alih 2014 akhirnya. perusahaan gitu ya, 2017-nya ya. Ya Oke. karena Itu memang boleh di-share Pak Antoni kenapa mengambil keputusan seperti itu tadi? ya saya lihat eh ya saya belajar dari ini juga, Pak, dari bisnis orang juga kan. Saya lihat kalau punya brand sendiri sepertinya kok bagus ya gitu. Sementara pada saat itu brand-brand nasional kan sangat kuat sekali dan susah disaingi begitu, Pak. Misalnya seperti yang ini ya, Rewind itu kan kuat dulu, Pak. Century 21, Era itu pernah masuk masuk ke sini dan itu memang mereka sangat maju sekali. Dan nggak ada yang bisa melawan sistem sistem mereka gitu penjualannya gitu. Oh, Nah, tetapi kan pola bisnis berubah sekarang dan cara orang berbisnis kan juga berubah. Nah, sehingga sekarang ini dengan perubahan-perubahan itu rasanya kita mampu bersaing gitu dengan brand-brand besar. Walaupun mereka punya jaringan yang besar gitu. Kita mencoba lah untuk mencoba bersaing gitu, dengan baik gitu. oke. Mungkin itu Luar juga biasa. salah satu kelebihannya ya. Oleh karena Ya. itu Pak Antoni juga memilih untuk aktif juga ya di dalam asosiasi ya. Jadi networking juga terbentuk gitu ya Pak Antoni ya. Iya, asosiasi ini sangat penting, Pak. Jadi artinya apalagi sekarang pemerintah itu menganjurkan seluruh broker atau seluruh agen properti itu memiliki perusahaan. Jadi tidak Iya, bebas, tidak freelance lagi. Karena kan semua kan harus terdata. Jadi iya. Ya. begitu mereka sudah memiliki perusahaan, mereka terdata punya NPWP dan sebagainya, semua transaksi tercatat.
Sehingga itu menjadi aman buat si penjual dan si pembeli Oke. gitu. Mm. Dan kita juga di Pekanbaru di sini, bank-bank juga sudah mulai menerapkan kalau ingin kerjasama dengan bank, brokernya atau agen propertinya harus punya perusahaan dan bergabung dengan asosiasi Oh, iya, iya. gitu Pak. Jadi lebih Walaupun jelas ya. walaupun penerapannya belum 100% ya, Ya, karena kesulitan juga bank kadang-kadang kalau misalnya menerapkan secara ketat gitu, nanti mereka juga nggak ada jualan, nggak ada yang bergabung kan, jadi mereka ya, bertahap juga gitu. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang sudah oke lah, sudah ya. bagus. Oke, Tadi saya karena kemarin saya ketemu dengan pimpinan BTN Pekanbaru. ya, Uh, Kemarin baru ini hari Rabu ya, Rabu pagi ketemu, kemudian Rabu sorenya ketemu dengan salah satu pimpinan bank OCBC Niaga, dan tadi siang ada acara juga dengan Bank Niaga kita. Itu sudah oke, menyampaikan hal yang sama juga, bahwa mereka juga sudah lebih prefer kepada agen properti yang certified dan agen properti yang sudah bergabung dengan asosiasi. oke. Itu untuk Dan tentunya yang sudah meminimalisir mm, permasalahan, misalnya kalau agen tersebut bermasalah bisa ditelusuri gitu Pak. oke, ya, ya. Karena kalau memiliki perusahaan atau bergabung dalam perusahaan yang resmi, tentunya kan ada tanggung jawab ya, Pak Antoni ya. Ya betul Pak. Baik, baik. Wah, ini seru banget nih. Tapi teman-teman juga tentunya penasaran nih, Pak Antoni, terhadap kondisi pasar saat ini di Riau tentunya ya. Nah, Ya. bagaimana Pak Antoni melihat kondisi pasar properti di Riau, khususnya di daerah Pekanbaru dan sekitarnya dalam 1-2 tahun terakhir ini, Pak? Oke, jadi eh, jualan kita kan pertama primary, yang kedua secondary. Kan itu Pak ya. Ya, Nah, secondary itu selalu ada di daerah kita ini. Mungkin daerah lain juga sama lah gitu. Seiring dengan naik turunnya perekonomian dan bertambahnya usia yang membuat properti itu berganti pemilik terus gitu, maka secondary ini itu selalu ada dan harganya itu bervariasi Pak. Jadi ada yang mengatakan harga properti tidak pernah turun, itu tuh sebenarnya benar, tapi tergantungnya kebutuhan. Jadi ya. bagi orang yang butuh uang atau istilahnya BU di sini, jadi harga propertinya yang mereka pangkas supaya terjual cepat gitu. Dan itu berdasarkan kebutuhan. Nah, yang secondary itu membuat kita bisa hidup terus lah, bisa berkesinambungan gitu Pak. Nah itu kalau, oh maaf, itu yang secondary ya maksud saya, secondary bukan primary, yang itu yang secondary. Nah kalau yang primary ini kan ada segmen-segmennya Pak. Jadi kalau di Kota Pekanbaru tuh kondisinya uh, properti itu sedang bagus sih sekarang, bagus. Oke, Kalau yang middle low, misalnya subsidi, kita mulai dari subsidi, itu permintaan nggak pernah turun itu. Orang tetap rebutan subsidi. Itu pemainnya juga ada. karena orang Ya, butuh rumah ya, Pak Antoni ya. ya orang perlu rumah. Hmm. Dan sepertinya anggota RIB itu nggak main di subsidi, Pak. Karena pertama developernya sudah punya in-house sendiri dan jualnya kan juga nggak sulit Ya. gitu. Dan biasanya orang pakai broker properti atau agen properti jika kesulitan menjual, baru mereka serahin ke kita gitu. Nah, itu Oh gitu ya. masalahnya. Jadi kalau mereka Jadi nggak sebagai kesulitan, buat trouble apa solver. mereka hire atau mereka pakai broker properti gitu. Nah, di perumahan menengah yang non subsidi itu kebanyakan mereka memanfaatkan jasa agen properti. Nah, kita lah yang banyak masuk di menengah itu, yang itu harganya 400-an sampai 1 miliar gitu, yang menengah. Nah, itu yang banyak dan itu rata-rata semua KPR, rata-rata ya. Ada juga yang cash bertahap, ada yang cash, tapi rata-rata itu KPR. Nah, yang di atas 1 miliar atau yang 1 miliar tuh
mungkin middle up ya, mulai mencapai rumah mewah gitu, itu penjualannya juga bagus tapi sangat tersegmen, Pak. Artinya kalau kita tidak memiliki database itu ya susah juga jualnya. Nah, itu sebenarnya pengalaman saya sih. Mungkin terhadap masing-masing kantor agen mungkin berbeda ya. Iya, iya. Jadi Tapi apakah kondisinya ada? Mm-mm. jadi kondisinya begitu, Pak. Kondisinya udah sesuai segmen masing-masing dan masing-masing segmen itu ada pasarnya. Dan setiap kantor agen itu memiliki segmen masing-masing. Jadi saya dengan kantor agen lain itu tidak bersaing gitu, Pak, tapi malah bermitra. Gitulah. Oh, oke. Ini unik ya, Pak Hendra ya. Karena biasanya kalau kita ketemu kantor agent itu biasanya pada saingan ya, Pak Hendra ya. Tapi kalau Iya, di Pekanbaru ini justru bisa bermitra nih. Ini punya satu hal segmen yang, masing-masing ya. hmm, betul Ya, betul. Pak. Ya, pertama gini, kalau kita lihat uh, jumlah project di Kota Pekanbaru ini banyak banget, Pak. Tadi saya baru kontak dengan Ketua Rei Provinsi Riau. Saya tanya berapa jumlah anggota Rei yang ada sekarang gitu. Nah, beliau mengatakan jumlah anggota Rei yang aktif saja itu lebih 200. Oh, Itu yang aktif saja. Dan masing-masing memiliki minimal satu project. Ada yang 2 atau 3 project. Jadi bisa kita bayangkan berapa ratus project yang ada di sini yang aktif. Sekarang itu baru Ray, belum lagi Himbara, belum lagi Apernas, belum lagi Apersi dan lain-lain gitu. Itulah sebenarnya pasar pasar kita gitu. Artinya pasar agen properti. Karena kita menjual produk-produk mereka. Dan ya. Ketua Ray mengatakan bahwa kalau Anda mau eksklusif, silakan boleh pilih apa aja gitu. Nah, kita sebenarnya di satu sisi kan senang ya kalau anggota kita banyak, tapi ternyata di satu sisi anggota Arebi Riau itu Hmm, masih oke. sedikit. Baru belum belum sampai 20 yang aktif sekarang. Makanya kita nggak bisa menghandle semua project eh, developer yang kategori primary itu gitu. Baik. Gitu, Jadi Pak. kalau dari hal tersebut artinya kan ada peluang, ada potensi nih, Pak Ya, Antoni ya, bahwa jika apa ikut dalam keanggotaannya itu akan membuka juga jalur kepada Ray gitu kan, kepada para ya. developer-developer ini ya. Hmm, oke. Ya, betul. Dengan developer kita nggak ada masalah, Pak. Artinya dengan developer, semua developer sangat open banget gitu sama kita. Misalnya dia mengatakan, Anda mau juga silakan. Bahkan kita sering diundang gitu. Nah, di Pekanbaru ini, itu banyak banget kantor agen. Banyak banget gitu, broker-broker. Jadi ada yang kantor agent yang baru muncul atau pecahan dari yang sudah ada gitu. Cuman belum semuanya bergabung dengan Arebi. Ada yang baru-baru mulai tentu mereka belajar dulu kan. Nanti sudah mereka bisa dan mau masuk ke developer besar, baru developer besar itu mengharuskan mereka jadi anggota Arebi, baru mereka masuk gitu. Oke. Itu sih, Pak. Iya, iya, iya. Artinya masih banyak sekali potensi kantor-kantor agent di Iya. situ dan dengan adanya fakta bahwa kantor agent di situ juga sangat banyak, ya walaupun masih minim yang jadi anggota, artinya memang putaran bisnis di properti di sana cukup tinggi nih ya. Oke, Iya, Pak, tinggi, iya, iya. tinggi. Pak Hendra kayaknya kita harus jalan-jalan ke Riau nih, Pak Hendra. Betul, Pak Ari. Iya, Iya, siapin waktu ya, Pak. potensinya banyak berarti ya di Riau ini. Di sini peluangnya Kan banyak banget, Pak. Banyak ya banget Hmm, peluangnya di sini ya. jumlah developernya banyak, berarti kan produknya banyak untuk bisa dijual oleh para broker properti gitu kan. Iya. iya. Dan supaya juga tidak fokusnya hanya ke kota-kota besar saja ya di Pulau Jawa ya, tapi ternyata di daerah itu kalau didalami ternyata potensinya dan peluangnya besar sekali nih. Mm-mm. Iya. Baik. Dan Pak Antoni, menurut Bapak faktor ekonomi apa sih yang paling berpengaruh saat ini terhadap pasar properti di Riau nih Pak? Kan kalau kita lihat kan mungkin perkebunan juga masih cukup tinggi ya Pak ya, Hmm. migas di sana ya. Oke. Ya, di sini kebanyakan yang punya duit itu ya. Kalau dulu kan dari sektor migas ya, Pak ya. Karena di sini kan banyak dulu kan ada pegawai dari Caltex terus ganti jadi Chevron.
terakhir ganti jadi PHR atau Pertamina Hulu Rokan gitu. Nah, dulu mereka memang punya uang dan pensiunannya itu atau orang yang sudah pensiun dini dan sebagainya itu memang punya ini dan mereka udah beli semua, eh, sudah invest semua di sini gitu, rata-rata gitu. Nah, eh, tetapi sekarang migas bukan lagi kita harapkan pegawainya gitu Pak, tapi justru kontraktornya. Jadi kontraktor migas itu yang banyak di sini. Yang berhubungan dengan migas itu apakah rig-nya atau apa spare partnya Servis ya. atau yang lain-lain gitu lah, vendor-vendornya gitu. Itu yang menjadi salah satu target pasar kita gitu. Nah, selain migas, ada perkebunan. Perkebunan mungkin Bapak tahu kan, di sini kan banyak perkebunan sawit dan banyak perkebunan itu yang kita. Jadi saya bagi dua nih. Ya. Ada pengusaha sawit, ada petani sawit. Jadi kalau pengusaha sawit ini gede-gede Pak. Misalnya seperti apa ya, Sinarmas, Wilmar dan sebagainya itu mereka rata-rata kalau bos-bosnya kan pasti nggak di sini kan ininya. Tapi kalau petani sawit itu yang memiliki sawit mulai dari 50 hektar sampai 500 hektar gitu. Itu kategorinya di sini mungkin masih petani sawit ya. Tapi uang mereka banyak banget gitu. Asal ada pergeseran harga, misalnya biasanya 1 kilonya misalnya 3.000 harga sawit misalnya, atau biasanya 2.500 misalnya. Sekarang jadi 3.000 atau jadi 4.000, itu sangat signifikan lonjakan pendapatan mereka. Karena pernah kan kita hampir 4.000 di sini. Jadi biasa 3.000 jadi 4.000. Jadi itu 30% kan naiknya gitu. Bapak bisa bayangkan kalau satu bulan mereka bisa dapat 300 juta, naik 30% kan sudah 400 juta bulan berikutnya gitu. Hanya karena perbedaan selisih harga gitu. Nah, itu yang salah satu target kita. Memang sebagian besar sekarang sudah mulai modern ya mereka gitu. Tapi banyak juga yang masih tradisional juga Pak, petani-petani tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak jeli, kita nggak tahu mereka ini orang kaya. Ternyata orang kaya gitu. Karena penampilannya masih seperti petani gitu. Ya, Yang karena ke uang tidak mall bunyi, ya. Pak Antoni ya. Gimana Pak? Uang nggak bunyi ya. Iya, Karena uang kalau nggak nggak bunyi bunyi, kita gitu. nggak tahu ya. Penampilannya mungkin biasa-biasa Iya. gitu ya. Bahkan Oke. saya lihat itu yang ke mall pakai jas itu kadang-kadang justru malah sales gitu loh Pak. Bukan bos gitu. Karena bosnya kan nggak mungkin ke mall kan. Bosnya ke mall juga pasti pakai baju kaos saja sih. Hmm, ini Gitu hal Pak, yang menarik. kira-kira. Iya, iya, iya. Baik. Jadi memang yang menarik itu masih di perkebunan. Kalau industri juga ada sih industri di sini ya. Industri kertas gitu. Kalau logistik sama infrastruktur sih normal sih Pak di sini. Seperti yang lain. Baik. Hmm. Artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang pasar properti tersebut selalu mengikuti perkembangan dari ekonomi daerahnya ya, Pak Antoni Iya ya. Pak, pasti Pak. Baik. Nah, kalau begitu, Pak Antoni, tentu kita akan bicaranya selain dari perkembangan juga bicara peluangnya nih, ya. Karena ini tentunya Hmm. salah satu bagian yang ditunggu oleh para peserta kita di malam hari ini ya. Nah, menurut Pak Antoni, saat ini segmen properti apa yang paling menarik di Riau, Pak? Oke, kita bisa bagi beberapa hal gitu ya. Kalau rumah tinggal itu selalu ada Pak, selalu ada peminatnya. Oke, never ending ya. Artinya Ah, ya ah, itu tuh selalu ada, mungkin semua daerah juga begitu gitu. Yang baik. komersial juga begitu. Di sini setiap ada pembangunan komersial yang baru, misalnya apakah kawasan komersial, pertokoan atau ruko-ruko yang ada itu selalu cepat habisnya. Kadang-kadang harganya menurut saya kadang-kadang nggak masuk akal juga, tapi dibeli orang juga gitu. Karena orang butuh tempat untuk berbisnis gitu. Jadi yang dulu katanya berbisnis karena COVID itu di rumah aja bisa, sekarang udah berubah lagi Pak. Orang tetap Hmm, butuh tempat untuk berbisnis gitu. Jadi di rumah saja pun bisa, tapi nggak cukup ternyata. Tetap mereka harus beli lokasi di tempat-tempat komersial. Dan saya lihat di kota-kota lain juga seperti itu. Bisa kayak di Banten, Tangerang gitu, ada perusahaan developernya setiap buka yang baru langsung habis 2 hari habis 3 hari habis gitu. Saya salut juga kan gimana cara mereka menjual secepat itu ya gitu.
Nah, ruko oke, kalau ruko itu masih oke lah. Selalu selalu dicari orang gitu. Tapi ada Prima satu yang dona. menarik di sini, Oke. kawasan pergudangan, Pak. Di sini Oh, pergudangan itu ada beberapa yang sudah jadi di sini ya, yang sudah lama, seperti kawasan pergudangan Avian, Platinum, Global dan sebagainya itu laku Pak, laku banget gitu. Dan sudah lama. Kemudian ada lagi tambahan satu lagi kawasan pergudangan juga namanya kawasan industri Peputra Kampar. Itu 150-an hektar gitu. Mereka bangun sekian ratus unit gudang gitu. Nah, itu yang sedang dipasarkan. Saya juga termasuk salah satu yang ikut memasarkan juga di sana. Open sih, tapi masih oke. Okay. Dan sampai sekarang memang belum ada yang closing melalui saya, tapi uh, peluangnya banyak dan prospek banyak di sana. kenapa? Itu. Kenapa kok Anthony harus di gudang? Apakah Uh, ada kebutuhan juga terhadap gudang ya, tersebut? saya sebagai agen properti, sebagai broker, bagi kita kan apa aja bisa jual kita jual gitu loh Pak. Ya, ya. Ya kan? Nah, tetapi saya lihat gudang itu kayaknya oke sih gitu. Itu kan niche banget ya. Uh, Kita menawarkannya juga nggak bisa kepada setiap orang gitu. Dan kita Betul. harus jeli juga melihat ini kepada siapa sih harus kita jual gitu. Dan saya beberapa kali dapat telepon dari negara lain Pak, yang mereka juga mau bikin sesuatu di sini. Misalnya India gitu. Mereka mau bikin pabrik untuk recycle paper. Recycle paper mereka butuh 2000 meter persegi gitu. 2000 atau 3000 meter persegi. Artinya kan 2 atau 3 gudang kan. Kalau satu gudang itu 1000 meter persegi. Dan saya juga sudah hubungi developernya, katanya mereka bisa siapkan. Nah itu kita lagi follow up sekarang, cuman udah agak lama juga nih, kayaknya masih membicarakan apa pendanaan sama kapan siapnya gitu. Jadi dari Oh, pihak sana juga, ya. gitu Pak. Oke. Artinya memang saat ini tuh banyak sekali potensi yang ada di Riau sini ya, Pak Antoni Ya, ya. ya. Oke. Dan tadi salah satu yang disampaikan kan berarti terkait dengan pergudangan dan juga yang lainnya. Nah, tapi kalau yang dalam bentuk kawasan atau koridor pertumbuhan itu kira-kira ada yang masih layak dilirik oleh investor nggak, Pak Antoni? Iya Pak. Kalau kawasan itu kawasan misalnya seperti apa? Misalnya kawasan seperti Citraland gitu ya, maksud Bapak atau Iya, gimana? apakah ada developer yang besar gitu misalnya atau yang gabungan beberapa developer di satu kawasan? Ada sih Pak, ada satu dari Jakarta katanya mau masuk di sini. Gede sih, 40-an hektar lebih gitu. Dia sudah ambil Oke. di sini. Dan kalau yang sudah masuk di sini ada beberapa Pak, dari yang nasional gitu. Itu lahannya di atas 40 hektar semua. Dan kalau dibandingkan dengan Jakarta atau Banten, Tangerang gitu mungkin kecil ya. Di sana kan ratusan hektar ya. Iya, sampai Saya ribuan. ratusan hektar gitu, sampai ribuan hektar juga begitu. Di sini mungkin mendapatkan lahannya mungkin agak sulit juga. Jadi mereka dapat 40-50 hektar itu sudah bagus sih sebenarnya. Dan itu udah gede juga di sini. Itu menarik sih Pak. Dan kita kalau ada yang developer nasional yang buka kawasan itu, kita pasti duluan mendekati. Bahkan sebelum kita mendekati, mereka udah hubungi kita dulu kan. Oh, Itu, oke. Jadi yang ya. first top of mind yang mereka akan cari ya Pak Antoni ya. Ya. Dan Baik. biasanya mereka nyarinya gampang aja sih. Kalau mereka masih cari di web sih, Google, bisa ketik agen properti Kota Pekanbaru, biasanya muncul nama kita dulu di atas gitu. Oh, Hanton, Land Pro Iya, dulu masih Pak. begitu ya. Mudah-mudahan. Oh, ini kayaknya perlu ada satu sesi nih Pak Hendra nih. Mesti kita gali nih Pak, kenapa kayak Hanton bisa jadi top nomor satu nih Paling dalam atas ya. pencarian? Iya, apakah ada main digital atau SEO SEM nih? Baik-baik. Pak Anton, jika ada investor dari luar daerah nih yang mungkin ingin atau tertarik masuk ke daerah Iya. Riau, apa yang kira-kira mereka harus pahami lebih dahulu, Pak? Yang jelas
karakter ini ya, karakter masyarakatnya. Mereka harus lihat di sini. Terus kalau mereka sudah punya lahan di sini, mereka harus tentukan juga tipe yang cocok untuk misalnya rumah primary ya. Ini ukuran berapa sih rumahnya dan harga berapa gitu. Sebab Hmm, kalau salah salah tentukan, nanti bisa-bisa rumahnya nggak laku Pak gitu. Ya oke. biasanya mereka udah pastilah mereka menurut saya sudah lakukan hal itu sebelumnya gitu. Tapi ada beberapa investor eh, kemarin terakhir dari investor dari Medan malahan punya lahan di sini juga nggak banyak gitu, nggak sampai 2 hektar. Mereka mau bangun rumah itu juga konsultasi sama kita. Hmm. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mereka cocok, nanti mereka bangun. Jadi kita yang dari awal sudah ikut di sana Pak Baik, dalam baik. memasarkannya. Iya, karakter pasar yang tadi Kak Pak Antoni sempat sampaikan ini cukup Hmm. menarik nih. Kira-kira karakter pasar yang Pak Antoni maksud itu seperti apa nih Pak Antoni? Yang unik yang ada di Riau ini Pak Antoni? Gimana ya saya menjelaskannya gitu. Ada Mungkin ada keunikan kah? Contohnya kalau di Bali kan mereka lebih lebih cenderung dengan para ekspatriat gitu kan ya. hmm, Terus di daerah tertentu mereka tidak menjual, tapi mereka mensewakan jangka panjang misalnya gitu ya. Nah, kalau ya, di Riau hmm. sendiri bagaimana? Gini Pak, kalau misalnya rumahnya tuh kategori rumah mewah misalnya, Ya, pasti mereka mencari selain selain yang penghuni, mereka pasti juga harapkan investor yang beli gitu. oke. Nah, kalau investor beli, tentu investor akan tanya, setelah saya beli untuk apa? Gitu. Ya, Apakah bisa disewa-sewakan dengan harga terbaik atau bagaimana gitu. Ya makanya kita sampaikan daerah ini harga sewanya sekitar segini, harga ini segini gitu. Jadi mereka mau membeli dan tertarik gitu. oke. Artinya memang agent atau broker properti yang memang eh, paham daerah situ, yang mengerti karakter dari pasarnya begitu ya Pak Antoni ya. Ya kadang-kadang kita pada saat itu kadang-kadang kita tidak lagi hanya berfungsi sebagai agen properti Pak. Kita kadang-kadang lebih pada konsultan properti mereka. Ah, ini satu kalimat yang menarik nih ya. Iya, jadi eh, mereka belum menentukan pembelian, kita udah sampaikan beberapa hal, jadi mereka konsultasi sama kita. Dan kadang-kadang tidak terjadi pembelian, tapi bagi kita nggak apa-apa, kan pembelajaran juga kan bagi kita. Betul, betul. Heeh. Oke, jadi memang satu investor yang baik itu bukan cuma sekedar memberi murah ya, tapi juga memahami atau arah dari pertumbuhan dari sebuah wilayah tersebut. Iya, iya, Ya, betul Pak. iya. Baik, baik. Nah, sekarang kalau kita lihat dari peluang bisnis brokerage nih, Pak Antoni, kan Pak Antoni kan Iya, di situ udah puluhan tahun, bahkan udah lebih dari 20-an tahun ya kalau hmm, saya dengar dari awalnya Pak Antoni mulai tertarik pada bisnis ini sampai berjalannya waktu ya, bekerja dengan lelang dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke situ, menurut Pak Antoni, bagaimana sih peluang bisnis broker properti di Riau pada saat ini? Apakah sudah over kah atau masih banyak dibutuhkan kah atau bagaimana? ya gini Pak. Eh, dengan bertumbuhnya para developer membangun properti di Kota Pekanbaru, itu artinya peluang kita sebagai agen properti atau broker itu sangat besar sekali di sini. Dan uh, kita diuntungkan oleh perkembangan teknologi sekarang. Yang saya dulu sudah mengalami masa-masa menjual secara konvensional. Jadi menjual konvensional nih kita pasang iklan di koran, di radio, terus kemudian kita sebar-sebar brosur, datangi toko-toko satu pintu ke pintu untuk nyebar brosur, kita udah alami dulu Pak. Gitu. Nah, terus dengan perkembangan internet, kita sudah mulai mengirim via email, brosurnya digital dan sebagainya. Sekarang lebih ganas lagi era sosmed, Pak. Jadi era sosmed ini betul-betul mengubah perilaku orang menjual, mengubah perilaku konsumen, mengubah cara kita menjual, sehingga banyak banget muncul orang-orang yang bisa menjual. Nah, kenapa saya bilang bisa menjual? Jadi dia menjual misalnya, dia jual baju, jual makanan, jual spare part. Terus berikutnya mereka jual properti juga. Nah, sehingga
dari orang-orang yang baru-baru bisa menjual ini, kalau mereka laku, kalau laku yang mereka jual itu, mereka akan mulai fokus ke yang bisa menghasilkan uang ya cepat gitu dan banyak. Misalnya kalau mereka bisa jual spare part atau mobil ya, kalau itu yang mereka ini nanti ke sana aja. Tapi kalau properti, mungkin awalnya mereka bukan properti tapi ternyata properti ini cepat gitu. Mereka jadi agen properti. Jadi fokus di properti gitu. Nah, itu perubahan ini yang membuat dunia brokerage di Pekanbaru khususnya ya, mungkin Indonesia sama, itu berubah total. Dan kita sulit mendeteksi berapa penjualan yang udah terjadi di sosmed tersebut gitu atau di media-media tersebut. Kita susah mendeteksi. Dan bagi yang sudah berhasil menjual 2, 3, 4 misalnya dan mereka ingin merambah ke yang lebih real lagi, mereka dari dunia maya, terus mereka punya kantor, pasti mereka menghubungi developer, terus kemudian berurusan dengan bank. Nah, saat itu mereka diwajibkan memiliki NIB atau memiliki perusahaan, Pak, gitu. Oke, karena Nah, regulasi tersebut yang sudah nah ada itu ya. kan ada regulasinya sekarang kan gitu. Betul, betul. Nah, itu Pak. Jadi peluangnya tuh sangat besar dan saya sih ya untung ada media ini ya, untuk kita juga lagi uh, Zoom sekarang. Saya mengusulkan kepada teman-teman yang sudah menjual dan rasanya cukup srek di bidang properti dan ingin menjadi broker properti, itu jadilah broker properti yang benar. Buatlah perusahaan, kemudian lakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Misalnya kalau tidak terima komisi, ya bayar pajaknya gitu Pak. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka sendiri, supaya pada saatnya nanti mereka nggak dihitung-hitung oleh kantor pajak, ternyata banyak tunggakan-tunggakan pajaknya gitu. Karena sekarang sangat gampang sekali menghitungnya dan petugas pajak itu gampang banget menghitung penghasilan kita gitu. Jadi kita mengaku kayak apapun, kalau masih kalau kita laporan sedikit ternyata banyak, itu kan ketahuan gitu. Apalagi dia transfer antar rekening, itu ketahuan gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, ayolah bergabung dengan Arebi supaya Anda juga bisa besar dan bisa berkembang dengan cepat gitu Pak. Oke, bagus banget itu ya Pak Antoni ya, supaya mereka juga memiliki komunitas yang baik ya, komunitas yang positif Hmm, ya. Karena mungkin kalau mendirikan satu perusahaan di broker properti mungkin cukup mudah saat ini ya. Tapi ya, memiliki jaringan ya, memiliki komunitas, nah itu kan sangat sayang ya kalau mereka tidak memilikinya ya, karena itu akan berdampak pada pertumbuhan bisnisnya juga ya Pak Antoni ya. ya. Oke. Dan ini juga terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi oleh broker properti saat ini di daerah Pak Antoni nih. Ya, selain yang tadi Pak Antoni sebutkan ya, masih banyak broker-broker yang belum comply segala macam. Nah, bagaimana dari sisi masyarakatnya, Pak? Apakah masyarakat itu sudah teredukasi untuk menggunakan broker yang seperti apa gitu misalnya? Atau di Ya, mata Pak. masyarakat masih semua sama rata nih Pak Antoni? Sekarang sudah mulai membaik, Pak. Jadi kalau dulu zaman-zaman saya dulu itu sangat banyak spanduk yang tertulis itu dijual tanpa perantara, jual tanpa perantara. Sekarang masih ada cuman sedikit, nggak sebanyak dulu gitu. Karena orang-orang sudah mulai menyadari kalau dia ada kesibukan lain, dia ada pekerjaan lain, nggak mungkin dia menerima telepon terus menerus gitu dari konsumen atau dari yang calon pembeli hanya untuk menjawab, hanya untuk tanya-tanya saja gitu. Jadi itu membuat mereka tidak nyaman. Nah, disitulah peluang kita. Kita tawarkan kepada owner atau pemilik bahwa Anda harus gunakan agen properti supaya Anda tidak sibuk gitu. Nah, biasanya yang masih menggunakan label tanpa perantara itu biasanya orang yang lebih sering di rumah atau pensiunan atau orang yang ya masih pemikiran konvensional lah gitu. Mereka masih itu. Tapi yang sudah punya pekerjaan Pak rata-rata sudah pakai agen properti semua. Karena mereka Oke. lebih yakin agen properti ini dia lebih banyak database-nya dan lebih banyak ininya jaringannya networking-nya gitu.
baik, baik. Nah, dari sisi organisasi nih, dari tadi kan Pak Antoni berkata bahwa ada asosiasi ya. Ya, Asosiasi ini menaungi, asosiasi ini juga sebagai komunitas yang positif gitu ya Pak Antoni ya. Kira-kira menurut Pak Antoni, kan Pak Antoni selalu mengajak nih mereka untuk bergabung gitu ya. ya. Berkumpul ke properti dealers itu, yuk bergabung gitu. Nah, apa sih keuntungan atau kelebihannya kalau mereka bergabung di dalam komunitas atau berasosiasi di asosiasi real estate broker properti ini Pak Antoni? Oke Pak, gini, saya sering bercerita nih sama teman-teman di Kota Pekanbaru. Saya bilang, "Eh, kalau Anda berusaha sendiri, yang ada dalam pikiran Anda adalah persaingan aja. Padahal kalau Anda bergabung dengan komunitas kita ini adalah mitra. Kita semua bermitra. Jadi kita nggak mungkin menghandle suatu proyek atau produk segala segmen. Mulai dari subsidi sampai rumah miliaran itu nggak mungkin. Karena nggak mungkin data kita bisa sebanyak itu. Artinya kalau seseorang yang mengaku dia bisa menghandle semua segmen, artinya dia memiliki data seluruh masyarakat penduduk Kota Pekanbaru. Ya nggak mungkin dong kita memiliki data nomor telepon semua orang kan yang kita kenal gitu. Pasti kita hanya tahu nih orang yang segmennya misalnya middle high saja gitu. Nah, itu kan tersegmen dia. Misalnya ada sekitar 20.000 orang gitu, 20.000 nomor kan. Nah, itu. Jadi saya katakan kepada mereka, kita bermitra aja. Karena begitu mereka memutuskan jadi agen properti, otomatis mereka tersegmen. Tersegmen. Yang suka jual tanah, jual tanah aja. Yang suka jual gudang aja. Yang suka jual primary aja gitu. Ada yang spesialis di ruko aja gitu. Nah, pada saat orang, misalnya dia spesialnya ruko ya, ada temannya nanya rumah gitu. Dia nggak sulit nyari, dia kontak temannya yang biasa jual rumah. Hmm. Nah, tuh. Dia nanya kan, "Bang, ada rumah tipe ini nggak?" "Oh, ada. Ya udah, ini ada konsumen. Kita kobrok ya gitu. Ya udah sharing komisi aja. Nah, gitu Pak. Kalau di sini itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman. Jadi jangan berpikiran ketemu ketemu sesama broker itu bersaing, jangan. Karena Hmm. beda. Database kita dengan database mereka beda pasti gitu. Hmm. Nah, itulah. Jadi kalau dia mau lebih profesional, ya mereka harus ikut pendidikan, ikut gabung Arebi, kemudian ikut training Arebi, terus kemudian mereka ambil uji kompetensi. Oh, ada itu Pak ya. Nah, Dari itu apa? kita sampaikan begitu, Pak. Support-support dari Arebi juga, Pak. Iya, Kegiatan dari kita Arebi juga. sampaikan. Jadi Oh, oke. mereka ikutlah training Arebi. Training Arebi kan kalau online kan juga nggak mahal kan. Oke. Setelah mereka lulus training Arebi, apakah BP, apakah MBP, nanti ikut uji kompetensi. Nah, kalau mereka lulus uji kompetensi, mereka boleh pasang logo certified itu, certified broker property gitu. I see. Oke. Nah, itu Untuk mereka bisa, pendidikan, untuk pendidikan Pak Antoni, yang ya. setahu Pak Antoni ya, apakah semua broker itu bebas bisa ikut eh, apa namanya dalam pendidikan tersebut, mendaftar dalam pendidikan, atau mereka wajib jadi anggota dulu Pak Antoni, baru bisa ikut di pendidikannya Arebi? Bebas sih Pak, bebas. Cuman Bebas ya. harga kan berbeda. Oh, Kalau oke. dia, kalau saya nggak salah itu di eh, training ya, training itu kalau nggak salah, kalau harganya training, kalau anggota member itu dulu 7,5 nggak salah waktu online ya, COVID itu. Ya. Tapi kalau dia non member 1,5 juta, dua Oh, kali jadi dua memang ada kalinya dia. perlakuan khusus ya Pak Anton ya, Iya. buat Jadi anggota ya. artinya apa? Kalau mereka ingin harganya itu yang murah, harga member, mereka ikut member aja. Begitu Ya. mereka ikut member, anggotanya kan udah harga member semua. Lebih Hmm, hemat daripada mereka ikut yang non umum member ya. gitu. Ikut yang umum. Baik, baik. Oke. Itu kalau mengenai training. Dan menurut saya training Arebi ini sangat sangat membantu banget gitu. Kadang-kadang kita menganggap hal yang biasa kita lakukan menurut kita benar, tentu setelah di training salah ternyata gitu. Itu banyak Pak di sini. Termasuk saya pun dulu juga gitu. Misalnya saya jual rumah, saya kan jual rumah,
udah laku nih. Saya menganggap tuh 3 bulan pertama tuh masih tanggung jawab saya juga. Misalnya kalau yang rusak-rusak kan mereka ngadu sama agent gitu kan, agent. Ya, Saya kan ikut ikut juga kan. Ini dari sisi agent ya, saya merasa oh, itu kita tanggung jawab. Ternyata enggak. Begitu rumahnya terjual, itu tanggung jawab seluruhnya tanggung jawab developer. Kita udah lepas terjual, itu udah terlepas kita gitu. Nah, di situ yang apa hal-hal yang menurut saya itu perlu diluruskan iya. Dan berguna ya Pak Antoni ya. Jadi dan tahu ya berguna banget ya. batasan-batasannya ya. Training itu berguna banget. Kita yang biasanya menjual itu 1 bulan, kalau dulu ya 1 bulan itu kadang-kadang 1 atau 2 bulan satu, tapi setelah ikut training itu saya merasakan cepet Pak. 1 bulan itu bisa Peningkatannya ya. 3, bisa 4 gitu. Waktu habis Oh, training dulu. wah Karena kita ini kita tahu mesti. kan, kita langsung Mm-mm. tahu nih karakter orang nih. Datang ini nanya-nanya ya atau beli gitu. Karena diajarin juga kan gitu. Oke, oke. Nah, ini menarik sekali nih ya. Ini kita mesti kasih aplaus nih buat bagian pendidikannya dari Arebi ya, Pak Antoni ya, yang turut untuk support di sini ya. Oke. Dan harapannya dari Pak Antoni bagaimana, Pak, terhadap industri brokerage di Riau dalam beberapa tahun ke depan ini nih, Pak? Ya, harapan saya pertama peraturan mengenai broker properti ini harus lebih fix lah gitu. Kebetulan Oke. ini sedang diperjuangkan oleh Arebi, pimpinan Arebi beserta tim yang merumuskan aturan tersebut. Dan kalau bisa ke depannya seperti yang kami sering diskusikan dengan pengurus Arebi pusat itu bahwa kita ini juga menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam penjualan gitu loh Pak. Jadi misalnya uh, setiap penjualan itu harus melalui agent gitu loh Pak. Kira-kira. Regulasinya diperjelas Regulasinya ya. seperti itu kalau bisa. Seperti yang di luar negeri lah. Kita lihat kan di daerah, di negara tetangga kan seperti itu. Orang nggak bisa Ya. jual langsung, harus melalui agent. Dan Kalau dia mau agentnya jualnya. profesional ya, Pak Antoni Mm-mm. ya. Nah kalau kita bisa begitu, maka kita uh, profesi kita lebih terjamin dan tidak akan ada kecurangan-kecurangan di dalam jual beli properti, Ya, ya. Meminimalkan ya resiko-resiko meminimalkan gitu. tersebut ya. Dulu Pak, resiko menjual properti ini itu Heeh. disebutkan di kementerian itu resikonya yang paling rendah. Dulu, tahu-tahu di OJK waktu ada OJK atau PPATK gitu ya, Ya, mengadakan seminar, dia menyatakan memeringkat memeringkat risiko resiko pencucian uang gitu. Yang paling tinggi itu di properti. broker Properti. properti, nomor 2 broker perbankan. Kan I kita jadi see. kaget kan, udah kita entry pointnya Rendah. gampang, tapi Ya. risiko tertinggi. Jadi kita bilang harus harus diperketat lagi nih pintu masuknya Mm-mm. supaya apa basis risiko kita ini disesuaikan juga gitu. Nah akhirnya sekarang kan menjadi menengah kan, Ya, menengah tinggi ya Pak Antoni ya. ya menengah tinggi gitu. Heeh. Ya Oleh nggak karena mungkin dong itulah. Ya, kita dengan perbankan lebih tinggi kita risikonya kan, gitu loh Pak. iya, iya, iya. Saya Tapi materinya ini masih satu punya journey. itu yang Iya. dari PPATK itu. Oke, tapi ini satu journey ya Pak Antoni ya. Memang satu Mm-mm. proses yang kita tidak bisa Iya, hindarkan dan harus kita jalanin bareng ya. Kalau kita mau bisnis kita ini comply, patuh pada aturan juga ya. iya, Oke. Ya, memang benar teman-teman ya, satu pertumbuhan industri itu tidak hanya ditentukan oleh pasar, tapi juga oleh kualitas dari pelaku industrinya. Oleh karena itulah kita sebagai pelaku industri di dalam perantara perdagangan properti, kita juga harus memiliki kualitas yang baik ya. Yang tentunya saat ini mungkin kita belum berlisensi, tapi kita mulai dulu dengan sertifikasi yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah ya. Baik, Pak Antoni, sebelum kita masuk bagian akhir ya, ada pertanyaan di kolom chat, mungkin izin saya boleh bacakan ya. oke. Ini pertanyaan dari Pak Gen ya, Pak Gen Wijaya.
Beliau bertanya, saya pernah dengar tentang konflik lahan di Riau. Permasalahan khususnya di Kota Pekanbaru didominasi sengketa lahan pemukiman, konflik agraria dengan perusahaan atau dugaan mafia tanah. Nah, apa berdampak kepada pemasaran Bapak dalam perumahan, terutama keyakinan legalnya? Bagaimana nih Pak Antoni? Oke ya, terima kasih nih pertanyaannya Pak Jin ya. Ya, Memang di Riau ini Pak banyak banget konflik lahan, banyak banget. Lahan yang sertifikat ganda dan sebagainya itu banyak banget gitu. Itu yang menjadi tugas atau PR dari BPN di Provinsi Riau. Jadi baik antara BPN Kota Pekanbaru ataupun daerah-daerah lainnya gitu. Dan mengenai uh, sengketa atau konflik ini, kita sebaiknya sebagai agen properti itu kita nggak usah masuk ke dalam lingkarannya. Kalau bagi saya, begitu kita tahu itu bersengketa, udah kita nggak usah jual, gitu Pak. Kalau Bapak tanya apakah itu berpengaruh, ya berpengaruh. Karena kadang-kadang kita sudah sampai pada tahap deal, sudah mau goal, tahu-tahu kita tahu ini bersengketa ternyata gitu. Ya artinya kan ada usaha kita yang sudah kita jalani, pembicaraan ini jadi gagal di bagian akhir gitu. Dan mengenai apa ya legalnya misalnya, legal itu ya pasti rasa iring lah gitu. Dan kalau masih bersengketa gitu, baik kepada agen properti ataupun developernya, saya sampaikan janganlah dilanjutkan dulu sampai sengketanya selesai. Sebab ini udah banyak kejadian ini. Ada beberapa developer yang bergaya koboi juga kan dan nekat gitu. Memang orang-orang hebat juga kan developernya. Mereka tetap aja jalani terus gitu. Nah, begitu udah hampir selesai, rumahnya atau rukonya hampir selesai, langsung diklaim oleh orang lain. Nah, saya itu kan sayang itu, uangnya udah tertahan di sana, tapi rukonya nggak bisa dijual. Nah, kita sebagai agen properti, lokasinya bagus, layak jual dong gitu. Tapi kalau kita jual, gimana coba masalahnya? Terjual, kita nggak dapat komisi juga kan, karena uangnya nggak sampai juga. Gitu. Nah, jadi buat Pak Jin, Pak apa Jin apa uh, gene nih, cara bacanya nih ya. Pak Pak Wijaya lah ya, Pak Wijaya, Pak Wijaya. Ya, Uh, sebentar. Nah, mengenai ini jawabannya sih ya berpengaruh dan berdampak pada pemasaran. Gitu oke, ya. oke. Namun, salah satu fungsi dari broker properti adalah Iya, memastikan dulu kan legalitasnya iya. dari properti tersebut Hmm, sebelum dipasarkan ya Pak Antoni ya. Jadi dengan adanya bimbingan dari asosiasi dan juga adanya pelatihan ya, itu mereka akan lebih terlatih ya Pak Antoni ya, supaya bisa menangani dan meminimalkan resiko yang tadi Pak Antoni sampaikan ya. iya, Jadi jangan sampai udah jualan dulu, sampai di ujungnya baru ketahuan nih ada masalah gitu ya. iya. Jadi wajib Pak Wajib, diketahui begitu ada yang mau menjual, kita pasti tanya ya, legalitasnya bagaimana dan kenapa dijual gitu. Saya bisa tanya begitu. Dan ya, bahkan saya tanya juga, ini sertifikatnya ada di mana? Ada di bank kah? Atau ada di ya. orang lain gitu? Dan Hmm. apakah eh, properti ini milik Bapak atau milik siapa gitu? Nah, karena saya pernah mengalami beberapa kali sih, dia jual punya orang lain. Dan Oh, ternyata, dan dia mengaku punya dia. Jadi begitu sudah dapat pembeli, dia bilang, Pak ini kira-kira komisinya gimana yang saya gitu. Dia bilang, loh ini bukan punya Anda gitu. Ya kan? Artinya dia kan perantara juga gitu. Nah itu di awal-awalnya begitu Pak saya. Tapi setelah itu terjadi nggak pernah lagi. Saya bilang kalau bukan punya dia, saya bilang saya nggak bisa menjual melalui perantara lagi. Gitu. Artinya udah ada kaki, sampai 6 pula kan, si A nih, si B, si C, si D. Atau kita yang udah kesekian kan, nanti kan berjenjang terus tuh susah gitu. Hal gitu saya pernah alami semua. Di awal-awal dulu saya alami. Karena kan kita masih kurang pengalaman kan. Tapi betul. kalau sekarang ada yang pengen menjual, saya pasti tanya, punya Anda kah gitu? Atau punya siapa? Iya, iya, Punya orang tua masih oke. Tapi kalau punya kawan enggak? Ada Pak punya kawan ini gitu. Saya bilang ada. Bawa temannya ke sini ngomong sama kita gitu. Kalau dia nggak mau ya udah. Masih banyak kok Pak project yang mau dijual atau rumah yang mau dijual gitu.
Kita di Hmm. Pekanbaru nggak pernah kekurangan objek untuk dijual. Banyak Oke. banget. Kita hanya kekurangan agent properti aja di sini. Gitu. Makanya prospeknya Pak buat agent Hendra, properti sangat besar oh nih sekarang Pak ini. Hendra nih. Iya, Iya. baik, baik. Ini wake up call buat kita nih Pak Hendra. Kekurangan izin properti di sana nih Pak Hendra nih. Kekurangan agent Jadi properti. banyak yang perlu disupport di sana. Mm-mm. Teman-teman yang hadir di sesi kita di hari ini, ada yang tertarik ekspansi ke Riau, Pekanbaru utamanya? Silakan ya, bisa kontak dengan narasumber kita di malam hari ini ya, Pak Antoni ya. Pak Antoni ini orangnya welcome banget ya. Jadi kalau teman-teman mau kolaborasi ya, bisa juga berhubungan dengan beliau ya. Baik. Ya, welcome, Oke. welcome. Misalnya kalau ada salah satu kliennya misalnya punya lahan di Kota Pekanbaru, pengen jual, teman-teman yang di kota lain bisa hubungi saya juga gitu. Hmm, ya. Karena saya Atau banyak mau juga beli. terima telepon Pak, permintaan dari Ya. teman-teman di kota lain yang kliennya Oke. punya objek di Kota Pekanbaru pengen jual gitu. Jadi kita kobrok Iya. juga. Oke. Jadi mau beli, mau jual, silakan hubungi Bisa. dengan Pak Antoni ya. Baik. Baik. Terhadap Pak Jin, semoga terjawab pertanyaannya ya yang disampaikan oleh Pak Antoni ya. Baik. Dan waktu juga nih Pak Hendra yang harus memisahkan kita nih. Nggak nyangka nih sudah jam 9 lewat juga nih Pak Hendra ya. Iya, Kalau betul Pak di Ari. Kalimantan nih udah plus 1 jam nih. Jam 10 ya. Udah 10 lewat. Jam 10 betul. Dan di peserta kita juga ada yang berasal dari Kalimantan juga nih ya. Oke, baik. Oh, ada. Oke, Pak Antoni, ada satu pertanyaan, boleh ya Pak Oke. ya? Sebagai penutup juga. Ini dari Bu Setiana, Borneo Property di Kalimantan. Di Indonesia begitu banyak broker tradisional. Bagaimana cara Arebi mendeteksi transaksi broker yang tidak tersertifikasi? Apakah benar tanpa sertifikasi ke depan tidak boleh bertransaksi? Nah, bagaimana nih Pak Antoni? Arahnya ke sana, Pak. Jadi begini, Oke, Ibu Ibu Setiana. Setiana. Ya, Ya. Memang benar, sekarang banyak broker atau broker yang mengaku broker baru. Itu kebanyakan sih kalau di Pekanbaru itu Gen Z yang banyak. Gen betul. Z itu mereka mencoba-coba jual properti dan ternyata laku gitu. Mereka live di perumahan tuh live dari pagi sampai sore, live ada juga yang beli gitu. Nah, banyak banget ini dan mereka tidak bersertifikasi, mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka berbicara tanpa henti. Kalau live kan tanpa henti Pak bicaranya Pak. Ini Ya, dua ini 2 kamar, 3 kamar mandi ini bagus nih lokasi bagus, landscape-nya tanpa henti. Dan kita kan nggak bisa lagi Pak, kayak saya kan nggak bisa lagi ngomong begitu udah ngomongnya udah putus-putus juga kan. ya. Itu memang susah dideteksi itu gitu. Berapa penjualannya dan bagaimana caranya. Kita hanya tahu kalau ada komplain dan mengadunya kepada REB. Kita tahu berarti ada satu kasus, dan itu kita data gitu. Nah, pertanyaannya apakah benar nantinya tanpa sertifikasi ke depan tidak boleh bertransaksi? Itu sih harapan kita. Harapan dan itu sedang diperjuangkan oleh DPP REB. Jadi hanya orang yang bersertifikasi lah yang boleh menjual gitu. Nah, itu bagaimana cara realisasinya? Jadi diawali dengan proyek-proyek yang primary dulu, Pak. Primary itu bisa. Tapi proyek secondary, rumah-rumah secondary itu kan agak sulit karena dia dijual satu rumah aja yang bekas itu agak-agak susah gitu. Jadi yang kayak gitu tanpa sertifikasi pun atau si pemilik pun menjual boleh aja. Kita nggak pernah komplain, nggak pernah melarang karena dia jual milik dia sendiri silakan aja gitu. Tapi begitu dia menjual melalui agen properti, sebaiknya pemiliknya memilih agen properti yang sudah bersertifikasi. Jangan sampai nanti kepada freelancer atau orang yang nggak jelas jual, nanti dia bilang nanti ada tanda jadi dia lariin gitu loh. Ah, Kan ada kejadiannya yang banyak seperti itu. begitu. Betul, betul. Dia nggak tahu seperti apa, orang kasih tanda jadi, mereka terima, misal 5 juta, 3 juta, habis itu mereka menghilang. Hmm, Nah, itu banyak kejadian seperti ini di Kota Pekanbaru zaman dahulu. Sekarang udah nggak ada oke. lagi. Sekarang
peraturannya kalau proyek primary setoran harus ke rekening developer, nggak boleh dititip di agen properti gitu. Ya. Dan kalau ada Nah, titipan dari konsumen juga itu bisa diterima di rekening perusahaan kantornya ya Pak ya, bukan ke rekening pribadinya juga betul. ya, Jadi untuk Bu Setiana, meminimalkan ke potensi. depannya mudah-mudahan benar gitu. Tanpa sertifikasi ke depan tidak boleh transaksi. Sama aja dengan ini loh Bu, dengan pengacara atau apa ya, agen asuransi gitu misalnya kan. Kalau dia nggak certified ya mana bisa dia masukin orang asuransi, Hmm. atau dokter gitu tanpa izin, yang dia nggak bisa praktek kan gitu. Nah kita kan profesi juga nih, sama profesi seperti itu. Pengacara sama juga, tanpa tanpa sertifikasi mereka nggak bisa beracara juga. Iya, iya. Oke. Mudah-mudahan In- perjuangan mm-mm. eh, ketua ketua apa ya, pengurus-pengurus pusat ini berhasil gitu. Untuk ini. Iya. Kita ambil nilai positifnya ya Pak Antoni ya. Ya, ya. Intinya supaya melindungi semua orang, melindungi agen propertinya, melindungi eh, pemiliknya juga. Ya, konsumen-konsumennya ya. Sertifikasi itu ya. Iya, iya. Baik. Oke. Ini menarik sekali nih Pak Hendra ya, sesi kita di malam hari ini nih Pak. Ya, saya juga berasal dari Riau, tapi gue belum pernah ke Riau nih. Jadi tergelitik nih untuk jalan balik ke Riau nih Iya. jadi Pak Hendra. Iya. Kalau ke Dan Pekanbaru Riau calling-calling ternyata lah. banyak potensi ya Pak Ari. Banyak potensi. Heeh. Hmm. Kalau Pekanbaru apalagi udah bisa ketemu nih sama Pak Antoni ya. Oke. Iya. Iya, dan tadi ada satu wake up call juga tuh Pak Hendra ya, bahwa dibutuhkan banyak sekali agen-agen untuk di Riau ini ya. Memang masih peluangnya besar sekali ya, tapi tentunya agen-agen tersebut juga perlu comply ya, perlu untuk patuh pada regulasi yang ada, ikutlah pendidikan yang ada, kemudian beroperasionallah dengan resmi ya, dengan bergabung di kantor, supaya apa yang diusahakan juga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin begitu ya Pak Hendra ya. Iya, betul. Betul. Dan Pak Antoni ya. Oke. Ya, ya. Ada kata penutup mungkin dari Pak Hendra sebelumnya? Saya rasa ini satu informasi yang sangat menarik ya Pak Ari ya. Terima Yes. kasih banyak nih Pak Antoni. Jadi kami dan juga para ESPN yang hadir malam ini jadi tahu bahwa di Pekanbaru atau di Riau ini bukan lagi satu eh, kota yang tidak ada perkembangannya, tapi perkembangannya itu luar biasa ya. Itu juga sektornya juga banyak, bukan lagi yang dulunya banyak migas, lalu perkebunan, tapi juga sekarang sudah mulai ke industrial atau ke pergudangan gitu ya. Dan developernya juga ada lebih dari 200, bahkan proyek-proyeknya banyak. Dan yang paling menarik tadi yang udah dikatakan juga, masih membutuhkan banyak broker properti. Ya, ini jadi satu hal yang jadi sangat-sangat apa menarik lah buat kita semua ya, terutama yang bergerak di bidang properti gitu. Jadi peluangnya ini sangat besar. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ESPN ada yang tertarik, ya silahkan bisa saling berkolaborasi. Apalagi kalau misalnya nanti mau kita support menggunakan ESP, sehingga kawan-kawan atau teman-teman ESPN bisa berkembang lebih besar, silahkan kontak kami juga, bisa kontak Pak Ari atau kontak saya langsung, eh, agar kita bisa berkolaborasi, bertumbuh bersama, dan menjadi lebih sukses semuanya. Ya. Baik, ya. Terima kasih nih Pak Hendra ya. Dan rekan-rekan ESPN dan Sobat Properti, malam hari ini kita belajar bahwa Riau bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga menyimpan banyak peluang di sektor properti dan bisnis brokerage ini ya, sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh narasumber kita ya. Dan Pak Antoni, sekali lagi terima kasih atas insight dan pengalamannya yang sangat membuka wawasan kita di pada malam hari ini nih Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni ya. Ya. Oke. ESPN dan Sobat Properti, semoga sesi ini membuka perspektif baru bahwa peluang properti tidak hanya ada di kota-kota besar seperti di Jakarta atau Surabaya ya. Daerah-daerah yang memiliki fondasi ekonomi kuat seperti Riau juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi investor, broker, developer maupun masyarakat umum ya. Dan bagi ESPN dan Sobat Properti yang ingin berkembang bersama, kami mengundang Anda untuk dapat bergabung dalam ekosistem
ISP Indonesia, dan saya, Ariko, mewakili ISP Indonesia bersama dengan Pak Hendra Setiawan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Inspirasi Properti berikutnya. We grow your property agency now.